Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirallah, datullah, syifatullah, wujudullah, afalullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirallah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat seko kersane Gusti Allah. Marga kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah Allah. Allah. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Badanas bertatas berdianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'ikatan maut. Badanas bertatas berdianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'ikatan maut. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Badanas bertatas berdianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'ikatan maut. Allah Akbar. Badanas bertatas berdianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'ikatan maut. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dinin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Hamba memohon izin dan ridha-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudaraku ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua ilmu hitam yang ada di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha. Bah, sampean niku wis tobat to. Ojo nglarani wong neh nganggo ilmu-ilmu santet. Ilmu santet itu ilmu setan. Sampean niku cuman diperbudak karo setan, karo jin. Sampean niku diperbudak dados jin. Sampeyan niku diperbudak karo jin. Ngertos jenengan? Jenengan niku sampeyan tak kasih tahu nggih. Sampeyan itu cuma diperbudak sama setan. Diajak untuk menuju ke dalam kesesatan. Coba sampeyan sekarang rasanya gimana disantet? Tuh kan. Sakit tah? Sakit sama nyantet orang itu rasanya ya kayak gitu. Jadi awakmu mau rene kuwi mau dadi ngawu-ngawu ngono piye to Den awakmu mau. Boten kok kula niku saya itu bukannya apa-apa. Tadi itu yang sampean santet itu ya saya sendiri. Yang namanya Samsudin itu ya saya ini. Saya itu cuma nggak pengen sampean itu nyakitin orang. Loh, sampean ngerasain toh sekarang. Disantet itu rasanya kayak gimana? Lu sampean tadi nyantet balik sendiri ke sampean sendiri dengan izin Allah. Sampean tadi nyantetnya itu balik ke diri sampean sendiri. Nggak enak toh kena santet. Sakit toh? Lara lemes Den aku. Lu sampean ya kayak gitu rasanya ngomong sing mbok santet. Apalagi yang sampean santet itu ada yang punya anak, ada yang punya istri. Terus kayak gimana sama anak istrinya? Sekarang ilmu santet semua sudah saya buang semua. Sampean masih mau belajar kayak gitu lagi? Kalau tangklet nih, saya tanya. Paribasane wong aku ra ganggu gawe. Kuwi pancen ya saka panganku. Lah terus kaya piye bakale uripku kuwi lek umpamane aku rasa duwe nyangan ngene iki. Kipun ngeten mawon panjenengan. Sekarang untuk kehidupannya panjenengan, sampean sama saya. Sampean dek sini nanti tak ajarin cara untuk mendoakan seseorang. Daripada sampean didatengin orang untuk nyantet orang, nyakitin orang, sekarang berubah haluan. Sekarang sampean dek sini ketika ada orang yang datang didoakan. Kalau semuanya ada orang yang pengen usahanya lancar, ya diajarin cara doanya, diajarin cara sedekah, cara berdoanya, kayak gitu. Bukannya malah nyakitin orang. Kalau mereka dihina, dicaci sama orang, sakit hati, jangan malah nyantet, tapi sabar. Supaya apa? Dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang kalau kita di apa-apain sama orang kan tergantung bagaimana penerimaannya. Dilokne lek ora nesu ya ora apa-apa ta. Tergantung kabeh kan tergantung sing nampa. Jadi sampai nanti tak ajarkan cara-cara untuk mendoakan orang. J. Ya Nanti tak ajarin. aku percaya Den. Pokoke uripku aku ra iso ngene sik panggah iso duwe lakon iso mangan, iso ngopeni anak putuku. Iya, nanti namanya rezeki itu Allah yang menanggung, bukan manusia. Kita itu sudah ditakdirkan sama Allah rezeki kita itu. Jadi jangan khawatir. Nanti sampean tak ajarin doanya khusus dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah untuk cara doain orang. Rezeki ya pasti tetap ada. Yang penting nggak nyakitin orang.
Awakmu aja mek janji tok lho. Ora, ndak. Aku ya wis mangsa manut aku kalah ya. Memang lakonku dalan kurang. Nggak ada yang namanya kalah menang di sini, Mbah. Nggak ada. Sampean itu bukan saya ngalahin jenengan. Kalau masalah sakti sampean sama saya sakti jenengan. Tapi ini masalah tentang kebenaran. Kalau masalah benar adanya di dalam Al-Qur'an. Jadi sampean nanti tak ajarin bagaimana cara doain orang dengan Al-Qur'an. Nanti ada medianya. Nanti setelah didoain bersama-sama, Allahu Akbar. Oke, udah dikeluarin semuanya. Tuh kayak gitu, sama nyantet orang kan sakit ta. Kayak gini rasanya. Ya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes gini, nggih. Sekarang sudah tobat nggih. Sudah jangan nyakitin orang lagi ya. Ya Jadi sudah. aku ya ape takok lho. Dadi jeneng Samsudin mau awakmu dhewe to. Nggih, mohon maaf. Bukannya saya itu berniat untuk membohongi jenengan. Cuman panjenengan juga biar bisa bertaubat. Tidak menyakiti orang lain lagi. Den, aku yo matur rembah nuwun banget. Lek kene sik enek wong sing gelem ngelekne aku. Aku biyen yo rumangsaku aku wong semandra kuno. Ning tibake bener. Kandhane guruku biyen kon ngati-ngati sak ndure langit enek langit. Bakal awakmu aja kaget lek diarani tembunge kesandung ning dalan rata kedaduk ning awang-awang ki yo pancen yo bener. Kaya sing tak nyangi dina iki, Den. Aku yo matur nuwun banget. Aku bakal golek dalan sing apik. Ning sakrene aku yo urung ro dalane, Den. Aku yo ewang-ewang ngono belajar ono. Nggih, kalau masalah hebat, sama lebih hebat dari saya. Tapi kalau masalah tentang kebenaran itu ada di dalam agama saya. Dan yang mengalahkan panjenengan bukan saya hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai nanti saya ajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah, sehat karena disehatkan oleh Allah. Jadi intinya panjenengan nanti saya ajak untuk ke jalan yang benar. Pasti nanti jalan yang benar dapat semuanya. Kalau kita itu menuju kepada Allah, pasti semuanya dapat. Gitu, Mbah. Iya. Kalau kita menuju kepada Allah, nanti semuanya akan menuju kepada kita. Tapi kalau kita menuju kepada dunia, kita akan lupa kepada Allah. Makanya yang perlu untuk jenengan pahami juga, saya memang ada YouTube saya mengajarkan untuk melakukan kebaikan. Ini hanya sebuah tontonan, Mbah. Ini memang hanya sekedar hiburan. Tetapi walaupun ini sekedar hiburan untuk saya, tetapi ini untuk mengajak ke dalam kebaikan. Dan ketika saya mengajak ke dalam kebaikan, ada rezeki yang saya dapatkan. Jadi panjenengan juga, yang terpenting saya ajak untuk mendekat kepada Allah. Iya. Kalau sama mendekat kepada Allah, nanti dunia bakal mendekat kepada diri panjenengan. Apapun yang dikatakan orang tidak perlu dipermasalahkan. Karena gini, Mbah, tadi kan saya cerita ke panjenengan tentang YouTube. YouTube itu adalah media untuk tontonan, hiburan, settingan.
tetapi untuk mengajak ke dalam kebaikan. Jadi kalau dulu orang mengajak ke dalam kebaikan dengan menggunakan jaranan, wayang, itu para sunan wali-wali Allah. Dakwah mengikuti perkembangan zaman. Sekarang dengan media YouTube, karena ini yang ditonton oleh orang. Yang terpenting untuk mengajak ke dalam kebaikan. Yang penting untuk mengajak ke dalam hal-hal yang baik. Itu saja. Walaupun hanya sekedar hiburan, tetapi yang penting untuk mengajak ke dalam kebaikan. Nah, kalau di dalam mengajak kebaikan ini ada rezekinya, ya alhamdulillah. Kalau masalah doa-doanya, semuanya ada tuntunannya. Mendoakan orang ya dengan sungguh-sungguh ada. Nanti sampai saya ajarkan, saya bawakan kitabnya, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Nanti yang penting dasar-dasarnya dulu lah, tauhidnya dulu ke panjenengan. Nanti baru setelah itu tentang doa-doanya. Nanti juga ada medianya, selain didoakan ada medianya, madu. Karena madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada juga nanti daun bidara. Daun bidara nanti digunakan untuk menghilangkan sangkal, sengkolo, ataupun gangguan-gangguan yang bersifat batin maupun dari gangguan-gangguan nasab maupun gangguan-gangguan tempat ataupun kurang taat yang ada di dalam diri panjenengan. Karena perbuatan yang tidak taat atau maksiat itu menimbulkan penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Kalau panjenengan bukan hanya santet lah ya, tapi juga suatu penyakit karena ketidaktaatan atau kemaksiatan, termasuk penyakit-penyakit batin panjenengan. Nanti saya doakan dengan menggunakan daun bidara. Jadi bukan hanya penyakit karena santet, non medis itu bukan hanya karena santet, tapi juga ada yang karena ain, ada juga yang karena ketempelan. Ketempelan itu 4 hal penyebabnya. Yang pertama karena tidak taat, yang kedua karena maksiat, atau karena nasab, keturunan, atau juga yang karena tempat. Nanti besok saya bawakan ke sini lagi lah ya, media-medianya, tata caranya, gitu. Tapi mohon maaf juga, saya masukkan ke YouTube, karena ini menjadi apa? Menjadi edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai datang ke dukun santet, jangan sampai meminta tolong ke orang-orang yang seperti panjenengan, gitu. Tapi sampean nggak usah khawatir, Mbah. Ini nanti walaupun saya tampilkan, saya katakan ini hiburan, saya katakan ini nanti hanya sekedar settingan, jadi sampean nggak masalah di situ, paham nggih? Jadi walaupun panjenengan nanti sudah, yang jelas kan juga saya jelaskan di sini, nanti sampean sudah bertobat terus menuju jalan yang benar, dan nanti sampean juga bisa memberikan penjelasan kenapa sampean mempelajari ilmu santet, kenapa sampai belajar ilmu santet, biar menjadi pelajaran untuk masyarakat luas juga, gitu. Dan jangan khawatir panjenengan, nanti di sini juga saya tuliskan di deskripsinya kalau ini hiburan settingan. Jadi sampean juga nggak perlu malu ya. Oke. Sampean juga nggak tahu saya jelaskan kayak gimana juga ya. Wis yang penting nanti ini tonton orang, tapi ini nanti tak katakan hiburan settingan gitu aja ya. Ngoten nggih. Aja lali rutin janjimu, aku wis ora duwe apa-apa. Soal lamun ibadah temung aku ya ajarana ning dalan sing bener. Kan bawa uang nggak sih? Ambilin dulu ya. Ini biar diambilin uang untuk panjenengan. Tapi yang perlu untuk jenengan pahami nggih, Mbah nggih. Ketika kita benar-benar mendekat kepada Allah, nanti yang lain akan mendekat kepada diri kita. Termasuk harta, termasuk dunia, termasuk seisinya, termasuk apapun itu. Ketika kita mendekat kepada Allah, yang lainnya akan mendekat kepada diri kita. Kalau kita benar-benar takut, kita benar-benar sayang kepada Allah, kita mahabbah, cinta, nanti yang lain juga akan cinta kepada diri kita, termasuk dunia ini. Tapi kalau panjenengan mengejar dunia, sampean malah akan dipermainkan oleh dunia, gitu loh. Ini mohon maaf saya live kan, Mbah. Ini live ini sebenarnya, sampean nggak ngerti live juga yo.
Live itu ini sekarang ditonton langsung sama orang, Mbak. Ini ditonton langsung sama orang. Ya biar nggak terjadi perdebatan juga saya katakan gitu loh. Kalau ini settingan hiburan kayak gitu. Tapi benar-benar nyata terjadi di. Kenapa Mas Ben? Nggak bawa madu ya? Bawa madu nggak sih? Di belakang coba lihat. Madu atau apa gitu nggak ada? Nggak ada ya? Di mobil. Di sini buat pegangan dulu. Tapi janji sudah nggak belajar ilmu santet ya? Ora den wis, aku sudah dalam. Wis sampean sing aku pokoke jenengane aja sampai ngapus aku den aku ora ono dalan sing anu dadi. Tapi mendekat kepada Allah bukan karena harta lo ya. Iya den. Bukan karena dunia lo ya. Kalau saya sih yang penting sampean nggak nyantet orang itu pun saya nggak masalah. Mau sampean mau kayak gimana ya tetap saya bantu lah. Tetap saya bantu. Wong sampean juga ada di YouTube saya ya saya juga dapat uang. Ya tetap saya bantu. Cuman saya berharap sih ini benar-benar dari hati ini panjenengan gitu loh. Bukan karena cuman karena uang kayak gitu loh. Masa sampean nggak pengen tau urip sing bener, melaku sing dalan sing bener, nggak ngaran uang kan gitu. Rezeki itu jangan dinilai dari nilainya, tapi dilihatlah barokahnya, kenyamanannya, kebahagiaannya, ketentramannya kayak gitu. Jangan cuma nilainya. Nggih. Iya den. Karena kebahagiaan itu dari dalam diri kita loh Mbah, bukan di luar dari ini. Mohon maaf nggih. Bukannya saya itu apa namanya? Mohon maaf bukannya saya itu menggurui panjenengan, saya nggak mungkin mengasini lautan itu nggak mungkin. Saya hanya memberikan pengetahuan yang saya ketahui. Kebahagiaan itu dari dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Kalau kita dapat uang 100.000, 10.000 kita bahagia, ya itu surga kita. Walaupun 1 juta kalau kita nggak bersyukur ya nggak bahagia. Contoh kayak sampean makan walaupun pakai ayam, pakai apa yang harganya ratusan ribu, kalau sampean sakit kan ya ndak enak tau. Makan pakai sambal kalau sampeannya bahagia, sehat kan ya enak. Tidur di lantai kalau sampean badannya sehat kan ya enak. Walaupun tidur di di tempat tidur yang harga puluhan juta kalau badannya nggak sehat juga nggak enak ta. Kan gitu. Nggih, Bang nggih. Iya den. Jadi saya harap panjenengan niku bisa hidupnya lebih baik lagi lah. Tapi besok saya kesini lagi. Nggih. Iya den. Kalau ada orang yang datang minta disantet, minta nyantet, sampean kasih tahu bahwa kalau orang disakiti sabar tuh nanti dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tidak perlu marah. Itu. Orang tuh kalau masih marah dengan omongan orang tuh masih manusia yang amatiran. Gitu loh. Nggih. Niki kula paringi nomor panjenengan. Besok saya bawakan lagi. Besok saya bawakan juga kayak kunir, madu. Itu semuanya nanti bisa sampean gunakan untuk pengobatan. Ya. Nggih pun sakniki sampean istirahat dulu. Mohon maaf saya mengganggu. Tetap seduluran. Iya. Nggak sakit hati ta? Ya, Izin saya masukkan ke YouTube. iya. Untuk edukasi masyarakat. Nggih, matur suwun. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Dan yang lebih penting lagi, jangan datang ke dukun. Apapun yang terjadi, jangan datang dukun, maksudnya jangan datang ke dukun santet. Karena doa yang paling mustajab itu dari orang tua kita, bukan dari dukun atau dari siapapun. Dan kalau meminta itu lebih baik panjenengan wasilahnya itu yang pertama dengan cara sholawat, dan berbakti kepada orang tua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dengan ucapan saya, karena saya melakukan ini juga untuk edukasi kepada masyarakat supaya jangan sampai takut dengan ilmu santet, jangan juga datang ke dukun santet. Karena apa? Ini terjadi benar-benar di masyarakat kita yang namanya dukun santet, yang namanya santet itu ada. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.